Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pendengar Risalah FM dimanapun berada, pada kajian kali ini kita akan membahas tentang hukum-hukum najis. Najis itu seperti apa? Najis itu ada berapa? Nah, pada pagi hari ini akan kita bahas macam-macam dan bagaimana cara menghilangkan najis. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. An-najasatu utawi najis iku salah satun ana telu. Siji mughalladatun najis mughalladah, wa mukhaffafatun najis mukhaffafah, wa mutawassitatun lan najis mutawassithah. Al-mughalladatu utawi najis mughalladah iku najasatul kalbi, najise asu, wal khinziri lan celeng, wa far'i adhima lan anak salah sijine saking kalbun wal khinzir. Wal mukhaffafatu utawi najis mukhaffafah iku baulus sobi, uyuwe anak cilik utawa uyuwe bocah cilik, alladzi lam yat'am kang durung mangan sapa sobi ghairu labanin ing sakliyane susune ibune. Walam ya belugh lan durung tumeka haulaini ing 2 taun. Wal mutawassitatu utawi najis mutawassit iku sairun najasati, sekarene pira-pira najis. Jadi najis itu terbagi menjadi 3 bagian ya. Jadi ada najis mughalladah, najis mukhaffafah, dan najis mutawassithah. Najis mughalladah itu najis yang bagaimana? Najis mughalladah itu adalah najis yang memang hukumnya itu berat. Kenapa dikatakan berat? Karena cara mensucikannya itu juga berbeda dengan najis-najis yang lainnya. Maka dikatakan najis mughalladah. Kemudian yang kedua adalah najis mutawassithah atau najis yang tengah-tengah, ya, tidak berat juga tidak terlalu ringan. Yang ketiga adalah najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu adalah najis yang dihukumi ringan. Maksudnya ringan bagaimana? Maksudnya ringan itu nanti cara mensucikannya juga lebih mudah daripada najis yang mutawassit ataupun najis yang mughalladah. Nah, najis itu sendiri apa toh? Jadi najis menurut syarak ataupun menurut bahasanya, kita bahas najis menurut bahasanya dulu. Jadi najis lughatan secara bahasanya itu adalah sesuatu yang menjijikkan. Itu dikatakan najis menurut bahasanya. Sedangkan menurut syarak yang dikatakan najis itu adalah sesuatu yang haram diperolehnya dalam keadaan ikhtiar maupun dalam keadaan tamyiz, bisa membedakan. Jadi yang dikatakan najis menurut istilahnya itu adalah sesuatu yang kullu ainin harumatana wuluha, satu setiap perkara yang diperoleh dengan cara haram atau dihukumi haram dalam tingkah memilih, bisa dipilih ataupun dalam keadaan mudah untuk dibedakan. Pendengar Risalah FM dimanapun berada, jadi yang dikatakan dengan najis mughalladah itu adalah najis yang dihukumi berat. Di sini dikatakan bahwasanya al-mughalladatu najasatul kalbi wal khinzir wa far'i adhima. Najis mughalladah itu adalah najisnya hayawan anjing dan khinzir, babi, atau anak dari salah satu anjing dan babi tersebut.
Jadi yang dikatakan najis yang berat itu adalah najisnya anjing dan babi atau anak dari salah satu anjing dan babi tersebut, atau hayawan yang kawin dengan salah satu, ini hayawan yang suci ya, hayawan yang suci yang kawin dengan anjing atau babi. Jadi misalkan ada kambing kemudian dibuai oleh anjing, ada kambing dikawin anjing. Nah nanti ketika anaknya itu lahir, maka anaknya itu dihukumi najis. Atau kambing dengan babi sama. Nanti kalau anaknya lahir, maka itu nanti dihukumi najis. Ya jelas ya. Jadi yang dikatakan dengan najis mughaladhah itu adalah najisnya najisnya anjing dan babi atau anak dari salah satu anjing dan babi tersebut, atau dengan hayawan yang suci. Ya. Itu. Lah, nanti bagaimana konsekuensi hukum daripada najis mughaladhah itu? Konsekuensinya adalah ketika seorang itu menyentuh anjing atau babi, maka nanti cara mensucikannya itu lebih berat. Dengan bagaimana? Dengan cara 7 kali basuhan, dan salah satu basuhan itu harus dicampur dengan tanah atau dengan debu. Berarti tanah ya yang kasar begitu ya. Jadi makanya dikatakan najisnya anjing dan najisnya khinzir itu mughaladhah, berat punya, karena cara mensucikannya juga sangat beda dengan yang lainnya. Tuh. Nah, kemudian ada pertanyaan, bagaimana hukumnya anjing yang masuk ke dalam masjid? Apakah nanti masjidnya itu dihukumi najis? Saya jawab, anjing yang masuk ke dalam masjid tidak dihukumi najis. Loh kok bisa? Iya, karena anjingnya membawa sepatu. Nah, itu hanya just kidding saja ya. Jadi tetap kalau najis mughaladhah terkena dengan sesuatu yang suci, maka nanti cara mensucikannya itu dengan cara 7 kali basuhan. Walaupun itu nanti berat, tetap harus dikerjakan dengan semacam itu. Lah nanti bagaimana kalau diganti dengan sabun, kemudian dengan deterjen, apakah sudah bisa suci? Belum, ya. Jadi tetap harus dicampur dengan lebu, suatu yang kasar seperti itu. Kemudian wal mukhaffafatu baulus sobi alladzi lam yat'am ghairal labanin wa la yablugh al haulaini. Nah, kemudian najis mukhaffafah itu apa? Najis mukhaffafah itu adalah najisnya kencingnya anak kecil yang belum makan selain air susu ibunya dan belum genap umur 2 tahun. Ini najis mukhaffafah. Ya. Tapi syaratnya kencingnya itu harus, anaknya tersebut harus minumnya itu air susu ibunya yang belum genap umur 2 tahun. Nah, nanti bagaimana cara membersihkannya? Cukup dengan air disendorkan saja, itu sudah cukup. Wal mutawassitatu sairun najasati. Najis mutawassit itu adalah selain najis-najis yang disebutkan tadi. Faslun al-mughalladhatu tadhuru. Al-mughalladhatu utawi najis mughalladhah iku tadhuru bisa suci bisa binghosalatin kelawan pitu pira-pira basuhan ba'da izalati ainiha ing dalem sause ngilangi kahanane najis. Ihdahunna salah sijine sabah iku biturobin den campur dengan kelawan lebu. Wal mukhaffafatu utawi najis mukhaffafah iku tadhuru bisa suci bi rasil ma'i kelawan
nyiprati banyu alaiha ing atase najis ma'aghola batin serta ning lindih wa izalati aini halan serta ngilangi kahanane najis. Wal mutawasitatu utawi najis mutawasita iku tangkosimu kebagi ila kismaini maring rong bagian. Siji ainiyatun najis ainiyah wa hukmiyatun lan najis hukmiyah. Al ainiyatu utawi najis ainiyah alati laha alati kang laha iku keduwe ainiyah launun utawi warna warihun lan ambu wa ta'mun lan rasa. Fala buta mongko ora kena ora min izalati launiha saking ngilangi warnane najis warihihalan ambune najis wa ta'mihalan rasane najis. Wal hukmiyatu utawi najis hukumiyah alati la launala alati kang la launa kang ora ana warna iku maujud wala rihalan ora ana ambu iku maujud wala ta'malan ora ana rasa iku maujud yakfika mongko cukup apa jaryul mai ngilekake banyu alaiha ing atase najis. Pendengar risalah dimanapun berada, jadi najis mughalladhah itu tadhuru bisyabni salatin. Jadi najis mughalladhah itu nanti bisa suci dengan cara 7 kali basuhan setelah menghilangkan ainun najasahnya. Maksudnya bagaimana? Jadi misalkan kita dijilat oleh anjing tangan kita. Nah caranya bagaimana? Jadi setelah kita usap ainun najasati, misalkan ada bekasnya, ada air liurnya, maka air liurnya kita hilangkan dulu dengan menggunakan kain atau apalah pokoknya dihilangkan dulu ain najasahnya itu ya. Kemudian setelah hilang baru nanti dibasuh dengan 7 kali basuhan dicampur dengan debu macam itu. Jadi syaratnya itu adalah ain najisnya itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Ya, baru nanti dibasuh dengan 7 kali basuhan gitu. Nah, wa mukhaffafatu tadhuru bi rasil ma. Sedangkan najis mukhaffafah itu nanti bisa suci dengan cara bi rasil ma alaiha. Dengan cara apa? Dengan cara diperciki dengan air. Ya. Diperciki dengan air. Air yang bagaimana? Air yang mengalir. Ya, tentunya yang mengalir dan izalati ainiyah dan dihilangkan ain najasahnya dulu. Jadi tetap syaratnya harus ain najasahnya itu dihilangkan terlebih dahulu. Baru nanti dipercikan dengan air sudah cukup. Kalau yang mukhaffafah. Wal mutawasitatu tangqasimu ila qismaini. Kemudian najis mutawasit itu terbagi menjadi 2, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah itu alati laha launun warihun wala wa ta'mun. Fal buta min izalati launiha warihiha wa ta'miha. Yang dikatakan dengan najis ainiyah itu adalah najis yang masih ada warnanya, ada baunya, ada rasanya. Maka wajib nanti ketika menghilangkan najis tersebut harus dihilangkan terlebih dahulu. Misalkan najis ainiyah itu adalah mutawasit, yang ainiyah itu adalah seperti kotoran sapi, teletong misalkan itu najis mutawasit yang ainiyah, jelas bentuknya itu hitam ya, ada rasanya, ada baunya, ada bentuknya. Itu najis ainiyah. Lah nanti cara membersihkannya bagaimana? Ya harus dihilangkan dulu semuanya itu. Baik rasanya, laununnya, warnanya maupun bentuknya, itu harus dihilangkan dulu. Kalau baru sudah selesai semua, dihilangkan semua, baru nanti kita gebyur dengan menggunakan air. Jadi ini yang mungkin sering terjadi di masyarakat, cara menghilangkan kotoran itu mereka gegabah, terlalu gegabah ya. Di desa-desa itu sering saya melihat ketika masjid yang tidak ada pagarnya, kemudian ada ayam yang masuk ke dalam serambi masjid, kemudian membuang kotoran di situ. Sama marbotnya itu cara menghilangkan najis langsung diguyur pakai air saja. Wah, itu keliru semacam itu, malah nanti bisa najis itu menyebar kemana-mana. Yang betul adalah ainnya
apa itu kotoran itu kita hilangkan dulu. Kita ambil apa ya, kain atau apa, diambil dulu, kemudian digosok-gosok sampai hilang warnanya, kalau ada warnanya, sampai ketika dicium itu tidak berbau. Nah, baru nanti boleh disiram. Nah, itu cara menghilangkan najis itu seperti itu yang benar. Ya, tidak langsung main siram saja. Kalau main siram semacam itu nanti malah najisnya bisa kemana-mana. Nah, itu. Nah, kemudian hukmiyah, najis hukmiyah itu yang bagaimana? Ya, najis hukmiyah tadi adalah najis yang tidak ada rasanya, tidak ada baunya, dan tidak ada warnanya. Seperti apa ya? Seperti kencingnya anak kecil tadi. Anak kecil itu kalau ngompol, nah anak kecil yang masih minum air susu ibunya loh ya, yang masih minum ASI ya, yang belum genap umur 2 tahun, itu ketika ngompol itu tidak ada baunya, tidak ada rasanya, dan tidak ada warnanya. Nah, kalau sudah semacam itu, maka cukup jariyul ma'ilah 'alaiha. Cukup mengalirkan air kepada apa namanya itu? Najis tersebut. Nah, itu. Pendengar risalah dimanapun berada. Jadi dalam masalah najis ini kita harus hati-hati ya. Karena najis ini akan mempengaruhi ibadah kita. Jadi misalkan kita sholat kok masih dalam keadaan membawa najis, ya nanti juga sholat kita tidak sah. Ini yang sering terjadi di masyarakat ini adalah yang mereka sering terlalu sembrono dengan air kencing. Air kencing itu adalah dihukumi najis. Ya, air kencing yang mungkin yang terjadi di masyarakat itu kadang mereka itu tidak memperhatikan najis kencing tersebut. Yang sering terjadi itu orang pipis ya di tempat pipis itu, kemudian dia dengan cara berdiri. Nah, kemudian ketika berdiri itu kan ngotor itu ya istilahnya. Ngotor itu kan ada percikan-percikan airnya. Lah percikan-percikan kecil-kecil itu kan kalau mengenai sarung kita, mengenai pakaian kita itu nanti dihukumi najis. Nah, nanti kalau kita sholat bagaimana ya? Tidak sah. Maka kita harus hati-hati. Ya. Kemudian juga yang sering terjadi itu adalah ketika orang itu habis kencing, cara membersihkannya itu tidak tuntas. Ya, kadang ada ya orang itu yang punya penyakit seperti apa ya namanya istilahnya itu beser gitu ya, anyang-anyangan kalau bahasa Jawa itu. Jadi dia sudah kencing, kemudian ketika sudah dia bersihkan, ya kita bersihkan dengan air, kemudian kelihatannya itu ada sesuatu yang merembes di pucuknya itu. Nah itu juga nanti dihukumi najis. Ya maka harus hati-hati, karena nanti keabsahan sholat kita itu dipertaruhkan di situ. Kita jengkang-jengking tiap hari, ternyata kita tidak memperhatikan keadaan kita, najis kita. Ya maka ya wassalam, sholat kita tidak diterima oleh Allah. Itu maka pendengar risalah dimanapun berada harus berhati-hati dalam masalah najis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yu'falan ora den ngapuraken syai'in saking suwiji-wiji minan najasati saking pira-pira najis apa illal yasiru angin perkara kang kidik minadami saking getih wal qaih lan nanah. Fayu fa mangko den ngapura anhuma saking dam wal qaih fisaubi ing dalem dodot au badanin utawa ing dalem badan. Wa tasihu lan sah apa as-shalatu salat mangahuma sertane dam wal qaih. Jadi tidak dimaafkan dari sesuatu yang terkena najis illa yasiru, kecuali sedikit, yaitu dari darah dan nanah. Maka fayu fanganhuma fi saubi au fi badani watasihu as-sholatu ma'ahuma. Maka diperbolehkan atau dimaafkan sholat ketika terkena darah ataupun nanah di dalam pakaiannya maupun badannya, dan nanti sholatnya dianggap sah. Nah ini tolong diperhatikan. Jadi najis darah itu juga dihukumi najis ya. Darah itu juga dihukumi najis, nanah itu juga dihukumi najis. Tetapi nanti ketika darah dan nanah itu sedikit kemudian mengenai badan kita ataupun mengenai pakaian kita, maka nanti itu tetap dikatakan najis, tapi yu'fa, dimaafkan.
atau dikatakan najis yang dimakfu begitu ya. Jadi kalau kita sholat kok terkena darah yang sedikit ataupun nanah yang sedikit, maka sholat kita tetap dihukumi sah. Misalkan kita waktu sujud ya, di batuk kita ini ada jerawatnya, kemudian ketika kita sujud ternyata jerawatnya meletus ya, itu kan ada darahnya, ada nanahnya. Itu nanti masih dikatakan yufa begitu ya. Gitu. Pendengar Risalah FM dimanapun berada, mungkin sekian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhiru qauli ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.